Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Palma. Yesus memasuki Yerusalem sebagai seorang raja. Perayaan Palma ini ada dua yang kita dengar pada kesempatan perayaan ini. Injil yang pertama tentang Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Itu tadi kita dengar sebelum perayaan. Lalu Injil yang kedua adalah tentang kisah sengsara Yesus yang baru saja kita dengar. Kedua Injil ini kalau kita lihat menyampaikan kepada kita tentang beberapa hal, antara lain tentang kualitas manusia, keutamaan yang hendaknya dimiliki oleh setiap manusia. Kita lihat dari si Pilatus, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu juga Tuhan Yesus. Kita lihat kira-kira kualitas-kualitas mana yang ada dalam diri mereka. Baik Pilatus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentang kejujuran. Kita lihat kira-kira siapa yang jujur dalam dua kisah Injil itu, baik kisah Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja maupun kisah tentang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Katanya jujur berarti tidak mengenal kecurangan, tidak mengenal kebohongan. Itu jujur. Kalau tadi kamu ikut baik-baik itu kisah sengsara Yesus, ada 3 tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Pilatus. Mereka mengatakan, oh Yesus ini menyesatkan orang Yahudi. Itu tuduhan pertama. Oh Yesus ini menyuruh orang-orang Yahudi untuk tidak membayar pajak kepada Kaisar. Itu tuduhan kedua. Lalu tuduhan ketiga, Yesus ini menyebut dirinya sebagai raja. Setelah Pilatus memeriksa Yesus, oh ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Rakyat Yahudi ternyata tidak jujur. Mereka bohong. Mereka tidak berpegang pada bisikan suara hati. Dan kalau jujur berarti berpegang pada bisikan suara hati. Itu jujur. Orang yang jujur tidak akan menyanyiakan hidupnya dengan hal-hal yang sepele. Orang yang jujur. Rakyat Yahudi ternyata tidak jujur. Pilatus katakan, saya tidak menemukan sesuatu pun. Orang ini tidak bersalah.
Tetapi toh kemudian ia menyalibkan Yesus karena takut kehilangan kedudukan. Orang-orang itu dikatakan apa? Kalau engkau tidak menyalibkan dia, kami akan lapor kepada Kaisar. Konsekuensinya dia akan kehilangan kedudukan. Pilatus menyia-nyiakan kebenaran hanya hal yang sepele, yaitu takut kehilangan kedudukan. Berarti Pilatus juga tidak jujur. Orang yang jujur biasanya terbuka terhadap orang lain, hidup bagi orang lain. Bayangkan ya, kalau orang yang jujur itu hatinya terbuka untuk orang lain. Hidup untuk orang lain tanpa mencari keuntungan sendiri melulu. Memang ada juga keuntungan, tapi tanpa keuntungan melulu untuk dirinya sendiri. Kejujuran adalah suatu tanda yang menunjukkan bahwa orang sadar akan harga diri. Itu kejujuran. Jadi dengan demikian Pilatus tidak jujur, tidak sadar akan harga dirinya. Orang-orang Yahudi pada saat itu tidak jujur, tidak sadar akan harga diri mereka. Hanya orang yang jujur yang selalu sadar akan harga dirinya, akan martabatnya, akan kehormatannya. Hanya orang-orang yang jujur. Itu kualitas yang pertama yang kita dapat dari kedua Injil hari ini. Yang kedua, memang kejujuran ini, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, itu tahun 80-an ya, lagunya Pria yang Jujur Susah Dicari. Itu tahun 80-an ya. Sekarang tidak lagi itu lagu. Mungkin pria-prianya sudah jujur-jujur semua. Itu tahun 80-an. Memang kejujuran ini sangat didambakan karena menyangkut kualitas mutu hidup seseorang, keutamaan. Yang kedua, tentang kesetiaan. Setia artinya konsekuen dengan janji. Itu setia. Janji bagaimana? Harus setia, harus laksanakan janji, konsekuen dengan janji. Apa yang dijanjikan, itulah yang akan dilaksanakan. Itu setia. Tuhan Yesus katakan apa? Aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia lakukan terus sampai selesai. Kehendak Allahnya bagaimana? Engkau harus wafat di salib untuk menebus dosa dunia. Dan dia lakukan sampai selesai. Tuhan Yesus setia. Kesetiaan menyangkut kepercayaan. Siapa yang setia, dia yang dipercaya. Kalau tidak setia, sulit dipercaya. Makanya kalau dalam kehidupan berkeluarga, memang kadang-kadang suami tidak dipercaya oleh istri karena tidak setia. Memang kadang-kadang istri tidak dipercaya oleh suami karena memang tidak setia. Siapa yang setia? Dia yang dipercaya.
Manusia yang setia adalah manusia yang dapat dipercaya. Karena itu kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus, karena memang Dia adalah manusia yang percaya, yang setia. Kesetiaan tidak mengorbankan kebenaran. Setia. Pilatus tadi kok mengorbankan kebenaran? Berarti tidak setia. Orang-orang Yahudi kok mengorbankan kebenaran? Tidak setia mereka. Dan diharapkan orang yang setia pada perkara-perkara yang kecil akan setia juga kepada hal-hal yang besar. Karena itu hari ini kita diajak, diminta untuk setia, mulai dari hal-hal yang kecil dalam keluarga kita masing-masing. Itulah kualitas mutu hidup seseorang ada di situ, setia. Dan yang ketiga adalah keberanian. Berani di sini bukan berarti brutal, bukan itu. Berani di sini dalam arti berpegang pada prinsip. Berani karena benar dan takut karena salah. Berani karena benar, pegang pada prinsip. Waktu Pilatus tanya Yesus, benarkah engkau raja? Ya, benar, saya raja. Berpegang pada prinsip, berani karena benar. Waktu orang-orang kosana terang, Yesus katakan apa? Kalau mereka tenang, batu-batu aku berteriak, benar saya raja. Berani karena benar, berpegang pada prinsip. Berani juga berarti tidak putus harapan. Ya, memang selama musim pandemi ini Tuhan mengajak kita untuk tidak putus harapan, berani menghadapi kesulitan ini. Berani mengakui kekurangan, kelemahan, tanpa menciptakan suatu mekanisme bela diri yang kuat. Jadi kalau ya kurang, mengakui bahwa saya kurang suami. Kalau saya mengakui saya salah istri, tanpa menciptakan mekanisme bela diri. Berani dalam hal-hal itu. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita bawa daun palma yang mengulurkan Yesus. Daun palma itu bukti kerendahan hati kita untuk sujud dan menyembah Yesus yang adalah Raja itu. Itu daun palma, bukti kerendahan hati kita. Sujud menyembah Yesus yang datang sebagai Raja. Yang kedua, daun palma itu juga menunjukkan ungkapan sukacita kita menyambut Yesus yang datang sebagai Raja. Dulu kan tidak ada motor-motor supaya peralakan pakai motor. Jadi daun-daun ini yang dipakai sebagai ungkapan kegembiraan mereka. Kita ini hari ini menyatakan kepada Yesus bahwa kita sujud menyembah kepada-Nya, mengungkapkan kerendahan hati kita. Hari ini juga kita mengungkapkan sukacita kita kepada Yesus yang adalah Raja. Yesus hanya menuntut dari kita hari ini, hendaknya kalian memiliki kualitas hidup itu, yakni jujur, setia, dan berani.
tidak cepat putus asa, berpegang pada prinsip, benar maka berani, takut karena salah, mengakui kekurangan, mengakui kelemahan tanpa menciptakan mekanisme bela diri. Kita berdoa semoga kualitas-kualitas ini, berani, setia, jujur, perlahan-lahan kita miliki dalam hati kita masing-masing. Perlahan-lahan kita ciptakan dalam keluarga kita masing-masing. Karena kalau keluarga sudah mulai dengan hal-hal itu, maka akan berpengaruh juga kepada lingkungan sekitarnya. Dan kita akan mengalami kedamaiannya, sukacita.